Cuman gara-gara ngomong yes, pria penyendiri ini jadi punya banyak teman dan hidupnya berubah. Carl hidupnya monoton. Semenjak dicerain istrinya, dia mulai menutup diri dan selalu bilang no dalam hal apapun. Bahkan untuk nongkrong aja, sahabatnya Peter harus mati-matian bujuk dia. Sampai suatu hari dia diajak ke seminar Yes. Di sana dia ketemu pemimpin seminar Terence dan disuruh bikin perjanjian untuk selalu bilang yes. Tapi harus nanggung konsekuensinya. Karena mikir semua itu bercanda, akhirnya dia iyain. Awalnya dia kesel, karena setelah bilang yes, dia malah dikerjain pengemis. Tapi gara-gara itu dia jadi ketemu Allison, cewek unik dengan skuter yang bikin dia jatuh cinta. Sayangnya dia lupa minta kontaknya. Setelah itu anehnya setiap kali dia nolak sesuatu, dia jadi kena sial. Akhirnya dia mutusin buat gak nolak semua yang diminta dan ditawarin ke dia. Gara-gara itu hidupnya berubah. Dia ikut kursus bahasa Korea, les gitar, sekolah pilot, dan bantu banyak orang. Dia jadi pribadi yang menyenangkan dan punya banyak teman. Dia bahkan jadi terkenal gara-gara nyelamatin orang yang mau lompat dari gedung cuman pakai lagu Jumper. Setelah itu suatu malam, dia nggak sengaja ketemu Allison lagi. Sejak itu mereka jadi sering ngobrol bareng, ngabisin waktu bareng, traveling bareng, dan jatuh cinta. Allison bahkan sampai minta buat tinggal bareng. Dan apapun yang Allison mau, Carl selalu bilang yes, meskipun gak setuju. Lalu masalah muncul. Tiba-tiba Carl ditangkap FBI karena dicurigai teroris. Carl yang panik langsung minta bantuan Peter buat jelasin kesalahpahaman. Gara-gara itu Allison jadi tahu tentang seminar yes. Dia marah, karena itu artinya semua tindakan dan keputusan Carl selama ini, bahkan mungkin hubungan mereka, terjadi karena terpaksa. Carl pun jelasin, tapi Allison gak mau denger dan langsung ninggalin dia. Setelah itu, Carl jadi sad boy. Dia kembali ke rutinitas yang ngebahagiain semua orang sambil nutupin kesedihannya. Sampai akhirnya dia kena sial, gara-gara nolak balikan sama mantan istrinya. Gak mau terus-terusan begini, Carl nemuin Terence buat ngilangin kutukannya. Tapi malah bikin Terence kaget dan berakhir di rumah sakit. Setelah sadar, Terence bilang kalau perjanjian itu cuma omong kosongnya dan gak ada yang namanya kutukan. Semua itu cuma sugesti. Setelah tahu kebenarannya, Carl pergi ke tempat Allison. Tapi kali ini dia berani jujur tentang apa yang dia mau. Dia jujur kalau gak setuju buat tinggal bareng dalam waktu dekat, dan jujur kalau dia mau terus lanjut sama Allison. Dengar itu, Allison pun maafin dia. Dan Carl akhirnya sadar kalau hidupnya berubah bukan karena yes, tapi karena dia berani membuka diri untuk orang lain.